ngefans sekali dengan dia gitu loh. Saya contoh dia. Saya nggak malu, saya belajar dari dia. Ada blessing in disguise ya, semacam itu. Bahwa dalam keadaan kalah itu, dia menemukan bentuk permainan yang akhirnya menjadi teknik permainan yang banyak ditiru. Bahkan oleh pemain-pemain Eropa waktu itu. Tata Susi ngelot, ngecop, apa smash, jadi nggak kelihatan. Jadi kayak gerakan menipunya itu, aku pengen niru itu. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Olimpiade, lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang di Hall de la Marbella, Barcelona, Spanyol pada tahun 1992. Ledakan emosi penonton Indonesia yang datang dari penjuru Eropa pecah menjadi tangis haru yang menyatu dengan keringat para pahlawan bangsa. 190 juta penduduk Indonesia pun gegap gempita saat bendera merah putih terbentang bangga dan lagu Indonesia Raya mendominasi ruangan. Ini adalah pertama kalinya cabang olahraga bulu tangkis masuk Olimpiade. Dan untuk pertama kalinya juga medali pertama Olimpiade bulu tangkis langsung menjadi milik kita. Super Susi, julukan ini langsung disematkan bagi atlet tunggal putri Susi Susanti. Karena kelenturan tubuh dan tekniknya yang luar biasa, ia berhasil mempersembahkan medali emas tunggal putri setelah mengalahkan Bang Soyun, atlet asal Korea Selatan yang sebelumnya mengalahkan pahlawan Indonesia Sarwenda Kusumawardani di perempat final. Untuk Olimpiade Barcelona itu persiapan saya luar biasa. Beban saya juga cukup berat karena memang salah satu yang diharuskan untuk meraih medali emas adalah saya. Jadi waktu kok dinyatakan keluar dan saya memenangkan pertandingan saat itu, mungkin luapan emosi yang belum pernah saya lakukan sebelumnya, yaitu saya berteriak, kayaknya ngelepasin satu ketegangan dan kayaknya beban di pundak saya tuh lepas. Lucia Francisca Susi Susanti adalah salah satu pemain bulu tangkis terbaik yang pernah dimiliki negeri ini. Wanita kelahiran Tasikmalaya pada tahun 1971 ini memulai karir bulu tangkisnya di PB Tunas Tasikmalaya selama 7 tahun saat ia masih duduk di bangku sekolah dasar. Jadi awalnya karena nganter orang tua, sering diajak ke lapangan, akhirnya ya di situ mungkin saya main-main, mengumpulkan bola, lalu coba-coba pukul. Papa ngelihat kayaknya saya punya bakat. Karena pada saat saya belajar mukul, kok saya cepat bisa. Di samping itu, saya juga punya sifat yang kayaknya sering penasaran. Kalau belum bisa tuh kayaknya tuh benar-benar mau nyoba lagi sampai saya bisa. Karir profesionalnya dimulai pada tahun 1985 sejak Susi Susanti bergabung ke PB Jaya Raya di Ragunan, Jakarta dan menjadi atlet unggulan PBSI saat bergabung di Pelatnas Pratama. Telah banyak medali yang ia menangkan selama 20 tahun karirnya di olahraga bulu tangkis. Mulai dari kejuaraan World Championship Junior, SEA Games, Uber Cup, juara dunia Olimpiade, hingga mendapat bintang jasa utama dari Presiden Soeharto dan masuk Badminton Hall of Fame pada tahun 2004. Saat berlatih di Pelatnas, Susi Susanti juga menemukan cinta sejatinya yang juga atlet unggulan Indonesia, Alan Budi Kusuma. Meskipun mendapat banyak pertentangan dari keluarga dan pelatih, pasangan atlet yang saling jatuh cinta ini berhasil membuktikan prestasi yang mengagumkan. Keduanya mengukuhkan julukan pengantin emas Olimpiade setelah kekasihnya Alan Budi Kusuma juga mendapatkan medali emas di cabang tunggal putra setelah mengalahkan Ardi B. Wiranata. Jadi sebetulnya menentangnya bukan karena tidak menyetujui, Mas, tapi takut mengganggu prestasi. Itu intinya sebetulnya. Dan saya juga mungkin waktu itu masih muda, jadi agak sedikit ya emosional atau apapun lah, Mas. Tapi seiring dengan waktu akhirnya kita berkomitmen lah dengan Susi bahwa untuk mengatasi masalah ini adalah kita harus berprestasi, kita harus jadi juara.
Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma resmi menikah pada tahun 1997 dan mengabadikan julukan pengantin emas Olimpiade. Beberapa bulan setelahnya, Susi mengakhiri 20 tahun karir profesionalnya setelah gantung raket di usia 26 tahun. Kesibukannya kini selain diisi dengan membesarkan Laurencia Averina, Albertus Edward, dan Sebastianus Frederick, Susi dan Alan juga disibukkan dengan menggelar kejuaraan Aztec Open. Kejuaraan bulu tangkis nasional berdasarkan merek raket yang mereka buat. Buat jongkok aja udah nggak bisa. Bangun dari tidur udah badannya sakit semua. Berada di puncak dunia bukan hal yang mudah. Di cabang olahraga bulu tangkis, begitu banyak atlet yang berlatih keras sejak usia dini untuk menjadi juara dunia. Kompetisinya begitu terasa. Ravenska adalah salah satu atlet remaja hasil binaan PB Jarum yang cukup bersinar. Aku mulai latihan, mulai pegang raket tuh kelas 3 SD. Tapi nggak langsung tiap hari itu. Baru tiap harinya itu kelas 5. Mulai kelas 5 baru rutin. Gara-garanya dulu waktu kelas 4-nya ikut pertandingan sekolah. Aku kalah sama temanku, malu, nangis. Akhirnya mulai latihan giat lagi kelas 5-nya. Tiap hari latihan gitu. Anak pertama dari 3 bersaudara ini sangat serius mendalami olahraga bulu tangkis. Sejak berumur 14 tahun, Ravenska bergabung dengan klub PB Jarum dan hingga saat ini berlatih di Petamburan, Jakarta Barat. Nah, kalau aku tipenya fighter ya, jadi penyerang bagian di belakang. Jadi seringnya aku bola-bola di belakang, jadi aku jadi temanku, partnerku itu ngasih pancingan bola depan, terus akunya bagian nyerang di belakang, ngatur-ngatur terus baru nyerang. Ravenska telah mengikuti berbagai macam kejuaraan bulu tangkis nasional dan menyabet beragam penghargaan. Waktu Wali Kota Cup di Surabaya bulan Mei kemarin tahun ini, jadi aku main pertama di bagan pertandingan aku ketemu Korea. Dari tipe semua pemain Korea pasti nyerang, pasti pemain cepet, pengennya nyerang-nyerang turun-turun terus. Pertama kalah, terus set kedua merubah permainan, akhirnya bisa menang dan set ketiganya juga menang. Selain terus berlatih, sebagai atlet muda mendapat saran dan mendengar pengalaman dari mantan juara dunia tentu sangat berharga. Yang pasti aku minta pengalaman dari dia, terus motivasi dari dia, pengalaman yang dia bisa menjadi juara di banyak turnamen, terus gimana cara ngatasin kalau kita lagi down, lagi kalah. Ya semuanya yang pernah dia alami pasti aku alamin juga, jadi sebisa mungkin semuanya aku bisa belajar dari dia. Wah, Tante banyak ya medalinya. Iya. Tuh, ini Mana? Ini ada beberapa ya dari pertandingan dari Malaysia, Chinese Taipei ya, sama ini juga penghargaan-penghargaan dari pemerintah juga ya. Terus yang Olimpiade mana? Yang Barcelona. Yang Olimpiade ini. Nah, ini yang Olimpiade tapi warnanya udah agak sedikit. Sama Om Alan juga ya? Sama Om Alan, ini medali pertama kali Indonesia dapat berdua ya waktu itu. Tante, waktu Tante kan udah juara, menang. Terus waktu perasaannya waktu dikalungin medali ini gimana? Aduh, kalau dibilang perasaannya waktu itu ya, pas Tante udah menang tuh mungkin berbeda sekali. Biasanya Tante kalau menang pertandingan apa aja, kayaknya biasa-biasa aja ya.
Tapi waktu pas di Barcelona itu sendiri, Tante benar-benar ngelampiasin perasaan Tante. Kayaknya tuh Tante ngejerit ya waktu itu, terus kayaknya tugas Tante selesai. Karena perjalanan menuju Olimpiade itu kan luar biasa berat ya buat Tante. Lalu juga tekanan juga, karena Tante harus menang. Jadi waktu itu ditargetkan. Jadi pada saat pengalungan ini sendiri, benar-benar rasanya tuh luar biasa. Ada rasa bangga, rasa haru. Jadi waktu Indonesia Raya berkumandang ya, betul, lalu juga bendera merah putih naik ke atas gitu. Tante jadi apa ya, rasanya tuh bener-bener bangga, bener-bener haru. Nggak sadar juga Tante malah bikin nangis jadinya. Tantenya nangis, semua orang mungkin ngelihat ya. Dan semua orang juga merasakan hal yang sama, satu kebanggaan sebagai orang Indonesia. Itulah yang dinamakan perjuangan untuk negara dilakukan oleh Susi Susanti. Perjalanan Susi Susanti menjadi pahlawan seperti hari ini bukanlah perjalanan yang mudah. Bukan satu kali Susi Susanti mengalami kekalahan yang mengecewakan. Terus Tante, pertandingan yang Tante rasa nyesek gitu, yang pertandingan apa Tante main? Ya, waktu Tante kalah di World Cup tahun 90 dari Tante Sarwenda. Jadi waktu itu bukan karena kalahnya, tapi karena poinnya cuma 1 poin. Tante kalah rubber set 1 poin, jadi itu benar-benar bikin Tante sedih, bikin Tante kesel. Tapi justru itu pengalaman yang berharga sekali buat Tante. Tante belajar bagaimana di saat poin-poin kritis Tante harus betul-betul bisa memanfaatkan kesempatan dan bisa memenangkan pertandingan. Satu kekalahan datang dengan kekalahan berikutnya. Terus terjadi seperti itu saat Susi Susanti bergabung di Pelatnas Pratama. Beruntung, Susi Susanti berada di tangan pelatih bertangan dingin, Liang Chiuxia. Latihannya kalau dibilang berat banget. Pernah kejadian ya. Waktu itu biasa kan latihan pasir, udah gitu naik turun tangga. Tapi kayaknya Chiuxia ngelihat Tante masih belum capek gitu. Jadi waktu itu yang lain udah berhenti, Tante masih dikasih tambahan lagi. Tante sebel juga sih gitu, tapi ya udah deh Tante lakuin. Besoknya buat jongkok aja udah nggak bisa. Bangun dari tidur udah badannya sakit semua. Tapi tetap aja karena harus latihan. Chiuxia tetap mesti latihan, mesti nyelesain semua program gitu. Dan Chiuxia selalu mengatakan bahwa kalau kamu mau juara ya kamu harus latihan lebih dibanding yang lain, karena juara tuh satu. Siapapun bisa jadi juara, tapi latihan pun harus ekstra. Dan kekalahan itu terbayar dengan kemenangan pertamanya di kejuaraan internasional All England pada tahun 1990. Saat itu Susi Susanti melawan atlet Cina Huang Hua. Sejak saat itulah Susi merajai bulu tangkis wanita dunia dengan menjadi juara All England selama 4 kali dan juga menjadi juara dunia di tahun 1993. Title was fast disappearing. Runner-up Huang Hua, champion 1990, Susi Susanti. And as these two girls stand on the rostrum and Susi raises her hands high, I am certain her thoughts move forward to Barcelona in 1992. Jadi mesti cepat, tapi juga pinggangnya juga mesti kena ya. Nih Tante kasih contoh dulu. Nih, ya seperti ini. Kalau cepat ya, cepat ya. Oke. Itulah yang dinamakan perjuangan untuk negara dilakukan oleh Susi Susanti. Air mata yang mengalir jelas menunjukkan bahawa Susi Susanti memang mempunyai semangat juang yang begitu baik.
Olimpiade Barcelona pada tahun 1992 adalah pesta olahraga yang paling berarti untuk Indonesia. Selain cabang olahraga bulu tangkis pertama kalinya dipertandingkan, para atlet nasional kita lah yang berhasil membawa pulang medali emas di ajang olahraga bergengsi sejagat itu. Jimmy Haryanto adalah salah satu wartawan senior harian Kompas yang telah bertahun-tahun menyaksikan langsung perkembangan para calon juara. Dari pelatnas hingga puncaknya menduduki podium utama Olimpiade Barcelona pada tahun 1992 lalu. Pada tahun 85-86 itu Indonesia betul-betul memiliki pemain-pemain yang kurang ideal. Pemain-pemain senior sudah mulai menurun, lalu pemain-pemain juniornya itu belum jadi. Ketika ada kejuaraan World Junior Championship, itu tahun 86 muncul dua orang pemain Indonesia, Ardi Wiranata dan Susi Susanti menjadi juara. Mereka saat itu masih sekolah menengah ya. Terus diulangi lagi pada tahun 87. Ternyata kedua ini bukan kebetulan juara. Mereka itu mengulangi lagi sebagai juara. Bahkan Susi waktu itu dia menjuarai di 3 nomor, single, double putri dan juga ganda campuran. Kemenangan yang diraih Susi Susanti di World Championship Junior adalah hasil menelan pil pahit kekalahan berturut-turut. Senjata utama Susi itu adalah mental bajanya. Itu adalah senjata yang paling hebat dari Susi Susanti. Dan itu teruji ketika dia terus-menerus kalah melawan juara-juara dunia waktu itu sebelum tahun 86. Itu dia kalah sama Li Lingwei, Han Aiping, itu langganan. Nah, pada saat dia mengalami kekalahan itulah dia mulai mencari bentuk-bentuk permainan apa yang kira-kira itu bisa setidaknya dia tidak kalah telak. Nah, akhirnya ketemu bentuk permainan yang namanya permainan bola-bola silang yang sangat tajam, yang bisa kadang-kadang mengecoh lawan yang di depan net. Nah, itu justru ada blessing in disguise ya, semacam itu, bahwa dalam keadaan kalah itu dia menemukan bentuk permainan yang akhirnya menjadi teknik permainan yang banyak ditiru bahkan oleh pemain-pemain Eropa waktu itu. Sejak saat itu, prestasi Susi Susanti bagai laju peluru. Hampir tak ada satupun kejuaraan bulu tangkis akhir 80-an dan awal 90-an yang tidak dimenangkan olehnya. Susi itu adalah atlet yang sangat-sangat punya komitmen tinggi. Saya juga mencontoh dia juga ya. Saya perhatikan dia juga sangat disiplin, latihannya juga dari pola makan, pola hidupnya juga saya perhatikan juga sangat baik. Terinspirasi juga oleh dia juga. Jadi kalau memang Susi bisa, kenapa saya nggak bisa? Sarwenda Kusuma Wardani adalah salah satu mantan atlet nasional yang kemampuannya cukup ditakuti lawan. Saat Susi Susanti bergabung di Pelatnas Pratama, Sarwenda adalah atlet putri andalan Indonesia di Pelatnas Utama. Jadi buat saya Sarwenda adalah salah satu pemain yang cukup baik yang dipunyai oleh Indonesia ya. Di samping itu juga permainannya cukup baik karena dia punya permainan yang komplit dari segi pertahanan maupun serangan dia bagus. Dan juga orang yang sangat disiplin juga. Jadi hal-hal seperti itu yang saya selalu mencontoh. Waktu di Pelatnas tentu yang paling sulit dikalahkan ya Susi pasti. Tapi kalau saya ngalahin di Pelatnas juga, saya juga sering. Tapi kalau di tempat turnamen, terus terang sangat sulit sekali. Kenapa? Itu pemain yang sulit dimatikan ya. Kalau tidak ekstra kuat, mental tandingnya juga nggak kuat, juga nggak bisa untuk mengalahkan Susi. Jadi emang nunggu Susi error dulu baru bisa. Dan itu emang saya pernah buktikan waktu di Piala Dunia di tahun 90. Emang itu saya menang sama Susi itu dengan poin beda satu poin ya. Mental juara keduanya terbukti di All Indonesian Final All England pada tahun 1991. Kedua atlet yang dilatih oleh pelatih yang sama, Liang Chiu-Shua, bertarung menjadi yang terbaik di laga paling bergengsi di dunia bulu tangkis. Saya tahu pelatih saya itu terharu ya. Ketika saya mau bertanding, kita dikasih wejangan, kamu harus kasih penampilan yang sangat-sangat baik. Lalu
kita buktikan di final, dan ternyata emang penampilan kita tidak memalukan. Itu buat saya luar biasa sekali, dan ternyata emang saya mengakui Susi memang lebih tangguh daripada saya. Meskipun telah gantung raket sejak tahun 1997, Super Susi tidak pernah melupakan olahraga yang membesarkan namanya. Meskipun tidak melatih bibit-bibit muda, Susi Susanti mengembangkan bisnis raket bersama sang suami Alan Budi Kusuma dengan nama Aztec, Alan Susi Technology. Setelah saya pensiun, tentunya ya keluargalah nomor satu yang menjadi tanggung jawab saya. Di samping itu, saya juga mempunyai bisnis, karena memang saya juga nggak terjun sebagai pelatih, tapi tetap bisnis saya adalah di bidang olahraga. Tidak berhenti di situ, Susi dan Alan juga giat mencari bibit-bibit muda berprestasi dengan mengadakan kompetisi Aztec Open setiap tahunnya. Saya dibesarkan di bulu tangkis, otomatis saya juga ingin mengembalikan kepada bulu tangkis. Dengan caranya bahwa saya membuat pertandingan di mana saya memberikan fasilitas kepada pemain-pemain di daerah semua ya, untuk bisa ikut bergabung dalam pertandingan itu. Dan juga membantu PBSI untuk bisa menyaring bibit-bibit. Mungkin selama ini PBSI kan kalau memantau kan tidak mungkin ke daerah-daerah. Tapi dengan mereka kumpul dalam satu pertandingan, otomatis lebih memudahkan PBSI untuk bisa menyaring bibit-bibit yang ada, bibit-bibit unggulan yang mungkin ada di pelosok-pelosok atau di daerah-daerah. Untuk menjaga stamina, Susi terus berolahraga dan bermain badminton. Susi pun sering menjadi pelatih tamu di setiap kesempatan. Kamu, lu ininya. Oh iya. Kurang silang ya. Stop dulu coba. Tante Susi kasih tahu ya. Jadi mesti cepet, tapi juga pinggangnya juga mesti kena ya. Nih, Tante Susi kasih contoh dulu nih. Ya, seperti ini. Kalau cepet ya, cepet. Ya. Bagi para calon juara, mendapat ilmu langsung dari mantan juara dunia tentunya hal yang sangat berharga. Oke. Tante, gimana tadi mainnya aku? Mainnya udah oke. Yang penting kamu mesti rajin aja ya. Iya. Karena kalau untuk latihan tuh ngebiasain ya mesti rajin. Terus kedua tadi defend kamu, passing kamu udah oke, cuman paling di backhand aja. Iya, mungkin kamu lebih kurang maksimal lagi, lebih latihan lagi untuk bisa lebih neken lagi. Kalau latihan tuh nggak boleh bosan, orang semua bisa tuh karena biasa. Iya. Ya, latihan terus, jangan takut untuk capek. Iya. Terus kan aku pengen jadi kayak Tante Susi juara dunia gitu tuh. Gimana ya caranya biar bisa sampai ke sana? Pastinya kamu pasti bisa. Asal kamu yakin, mau kerja keras. Itu yang paling utama ya, modal utama adalah kerja keras. Ya, itu satu mimpi kamu kan? Iya, mimpi. Tentunya kamu kalau cuman males-malesan nggak mungkin bisa jadi. Iya, nggak mungkin. Kamu mesti tambah latihan lagi. Tambahan sendiri. Betul, tambahan sendiri. Lalu juga kamu mesti punya catatan. Ya, kamu mesti terus berusaha belajar lebih baik dan lebih baik lagi. Evaluasi terus itu. Betul, iya. Lalu kamu juga diskusi dengan pelatih kamu, di mana kelemahan kamu. Lalu juga teman-teman juga saling bantu dalam latihan pada saat pertandingan, konsentrasi. Iya, oke. Terima kasih Tante. Ya pastinya aku seneng lah bisa latihan bareng, apalagi bisa main bareng sama legenda bulu tangkis Tante Susi itu. Dia kalau lagi mukul nggak kelihatan, jadi mau Tante Susi ngelop, ngecop apa smash, jadi nggak kelihatan, jadi kayak gerakan nipunya itu aku pengen niru itu.